Masih bulannya Mercato dan masih seru tentang Mercato. Mercato itu apa sih? Itu bahasa Italia, artinya pasar transfer. Sebenarnya artinya cuma pasar ya. Cuman karena ini adalah tentang Mercato digunakan untuk pemain, berarti pasar transfer pemain yang in dan out. Nah, sebenarnya Mercato itu lebih seru, memang lebih seru, paling seru tuh ngomongin siapa yang in, karena kita ada penyegaran ya, nama baru, terus pemain baru. Cuman ini yang menjadi seru juga adalah yang keluar ternyata yang disukai sama Juventini, yaitu Chiesa. Nah, sebelum ngomongin banyak tentang Chiesa, kita kenalan dulu. Gua Jeki yang akan memandu episode kali ini dan bersama teman gue yang pakai baju hitam dengan siapa? Ya, halo, ciao Juventini. Gua Lukman. Yoi. Ya, gua juga sebelumnya juga ikut member di Suara Juventini ini. Ya, saya dari Jakarta Utara, dari Ancol. Oke, thank you Bro Lukman atas Ya. waktunya. Ya, sekedar informasi bahwa Bro Lukman adalah membership dari Suara Juventini. Setiap membership Suara Juventini punya kesempatan untuk ngobrol sama kita dan didengar oleh seluruh umat manusia untuk opini-opini kalian tentang Juventus. Oke, yang kali ini mungkin tidak asing juga dengan siapa teman gue yang satu ini yang pakai kacamata. Halo, Assalamukum. Perkenalkan gue Waalaikumsalam. Pondra Juventini dari Turki. Dari Turki, bukan dari Peru ya? Bukan dari Peru ya. Ganti lagi sekarang, ganti lagi. Oke ya. Oke, jadi ini Poundra seperti biasa yang kalian sering temuin juga di Suara Juventus ini, sering kalian tonton juga. Nah, langsung aja kita ke materinya ya. Tadi gue di awal udah kasih penjelasan, introducing bahwa tadi ada yang keluar. Seharusnya kalau Mercato itu kita lebih seru adalah pemain-pemain yang datang in. Tapi kali ini yang lebih bikin seru, yang bikin kita harus track berulang-ulang materi ini. Karena ini pemain bukan sembarangan ya, pemain Chiesa, Federico Chiesa, Felix. Wede. Nah, menurut berita di Marzio, Giuntoli mengatakan kepada agennya bahwa dia bukan rencana dari plannya Mota. Buset deh, Mota baru baru datang udah langsung coret Chiesa. Ya, backingannya berarti nggak main-main nih. Nah, terus menurut Fabrizio Romano, Juventus pengen nyari duit dari Chiesa untuk bisa dijual ke klub itu sekitar 25 juta euro. Nah, cuman yang menjadi masalah di berita ketiga adalah Chiesa hanya ingin dia bermain di klub yang masuk ke Liga Champions. Artinya apa? Artinya nggak semua klub yang ada di Liga Champions. Lu kalau ada Al Ittihad nawar 100 juta euro kan nggak bisa juga. Jadi harus klub yang bermain di Liga Champions. Permasalahannya adalah Chiesa terakhir-terakhir di kita tag ini diincarnya oleh Roma yang paling serius sampai ada Dybala call untuk yuk kita have fun lagi di Roma mengingat masa jaya kita Juventus. Tapi ada berita terbaru juga katanya sih Aston Villa juga ikutan. Apapun itu gue pengen tahu tanggapan dari kalian bahwa ini sudah sangat meruncing. Kemarin-kemarin kita hanya mengatakan apakah Chiesa dipakai nggak ya sama Mota. Nah kali ini makin meruncing bahwa kayaknya bakal kecoret. Nah, menurut teman-teman gimana nih kalau dari Pondra dulu mengenai tanggapan berita yang tadi gue kasih? Iya, yang pertama itu kalau tadi melihat peluangnya ya, Chiesa sepertinya memang sudah apa ya, adalah 90% out lah ya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa Mota ini keluar dari plannya Mota, sebenarnya kalau menurut gue ini cuma bahasa media aja sih. Karena pada dasarnya Juve memang dari kemarin memang tidak ingin memperpanjang Mota dengan menaikkan gajinya gitu. Karena berita tentang out dari Mota's plan ini adalah udah diangkat dari beberapa minggu yang lalu gitu, dan saat itu sebenarnya dari list-list Mota yang udah ada, nama Chiesa tuh nggak ada sebenarnya. Kan Mota udah sempat bilang Iya. pemain-pemain yang mau out itu kan ada Milik, ada McKennie, ada Di Cilio, ini pemain-pemain yang nggak sesuai sama dia. Nama Rabiot dan Chiesa tuh nggak ada dalam list itu sebenarnya. Baru muncul ini belakangan aja gitu. Artinya ketika sudah dipastikan Chiesa ini kayaknya udah nggak bisa berpanjang kontrak lagi dengan tuntutan gajinya dia. Jadi John Tolley sepertinya secara praktis ya udah, kalau lo nggak mau perpanjang, kalau lo nggak mau kalau lo nggak mau nerima gaji yang sama dengan sebelumnya, ya artinya lo out, silakan cari klub lain gitu. Jadi menurut gue itu adalah hal yang apa ya, yang sepertinya nih agak sedikit permainan bahasa aja di media gitu, supaya seolah-olah Chiesa ini tidak dibutuhkan oleh pelatih, karena Chiesa ini kan pemain kesayangan fans ya, pemain kesayangan nomor satu gitu kan. Bahkan gue sendiri sangat berharap, masih sangat berharap, penasaran gimana sih Chiesa kalau di Mota tuh taktiknya tuh gimana gitu, cara mainnya tuh gimana gitu. Itu yang gue masih penasaran. Satu musim lagi aja gue masih kepengen banget lihat Mota tuh di bawah, Chiesa di bawah Mota. Padahal Tapi di boloknya, sorry kalau gue tambahin, di boloknya ada Orsolini yang tipikalnya mirip. betul, makanya itu dia, makanya jadi kayak ini kayaknya agak-agak agak ya ngarang, bukan ngarang sih, tapi bahasa halusnya aja gitu kalau misalnya ternyata out of plan-nya Mota, padahal sebenarnya di balik itu ya karena tidak sepakat masalah gaji gitu. Dan Chiesa itu kan beredar kabar terbaru itu dia masih
berharap gitu. Ada kemarin tadi gue baca di akun For the Juventus apa gue lupa. Chiesa tuh kayak masih pengen ketemu lagi, kayak masih pengen ketemu sama Mota. Gue tuh sebenarnya masih diharapin atau enggak sih gitu. Nah, artinya kan sebenarnya masih ada peluang gitu sekian persen bahwa gue sih sebenarnya masih bisa bertahan nih. Gue sebenarnya masih pengen di Juventus. Cuman emang terkendala masalah gaji. Sementara John Toli orangnya take it or leave it aja. Kalau lo nggak mau gaji segini, lo mau naik gaji, ya udah out gitu. Ya straight dia ya, straight banget ya. Take aja gitu ya. Oke. Ada lagi? Itu sih sementara ya. Oke ya, jadi memang Giuntoli melakukan pekerjaan yang unpopuler. Karena nggak Iya, sport director yang masih terbilang baru, tapi keputusannya tidak populer berani ya. karena karena berani untuk mengatakan Chiesa out yang dibilang Pondra kesayangan fans. Gimana menurut Bro Lukman mengenai berita ini? Apa tanggapan lo? Ya, kalau menurut tanggapan gue ya Bro Jeki itu kontraknya Chiesa sendiri kan juga sudah akan habis ya tahun depan ya. Ya, dikhawatirkan dia akan keluar secara free transfer seperti Dybala nanti. Nah, ketika ditawarin perpanjangan kontrak, Chiesa juga sepertinya tetap mau gaji yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Nah, sekarang sih seperti yang Bro Kaundra tadi bilang, take it or leave it. Sekarang kita juga butuh dana segar kan untuk 20 sampai 25 miliar euro lumayan untuk tambah-tambahan. Kita ambil Bob Mainer kan yang secara nilai juga masih tinggi diminta oleh Atalanta, kemungkinan juga mungkin bisa 50 miliar euro ke atas kan. Jadi ya untuk sementara dari segi taktik kita juga belum lihat dia bisa bermain di taktiknya Mota seperti apa, tapi ya ini yang dari dulu gue sempat khawatir sih seperti zaman Baggio Del Piero. Sekarang Yildiz kan mulai naik daun, tahun Hmm. lalu mulai naik daun, ditambah lagi Sole juga di Frosinone juga bagus ya. Jadi sekarang Chiesa itu sepertinya udah ada penggantinya dari tim Saingan ya. yang udah ready di Juventus sendiri gitu. Jadi untuk Giuntoli sendiri juga nggak khawatir gitu. Lu mau gaji naik, oke, kita nggak bisa terima, ya udah take it or leave it gitu. Karena kita udah punya ready untuk dua pemain yang lebih muda dengan gaji lebih affordable, lebih rendah dan ya kemungkinan juga permainannya juga kan bisa main di sayap itu juga oke sih menurut gua dan dana segar itu juga dibutuhkan untuk Kob Mainer di mana kita tidak punya pemain yang karakteristiknya seperti Kob Mainer sekarang ini yang penyambung dari tengah ke depan. Hmm. Oke, Ya, bermain nomor 10 ya kalau Kopenhagen ya. betul. Oke, berarti kalau dari Bro Lukman mengatakan lebih kepada kayaknya Juventus sudah ada persiapan juga, jadinya dia lebih lebih nggak masalah gitu ya, kalaupun Chiesa cabut, karena menurut menurut Bro Lukman kayak seperti Yildiz itu sangat bisa menggantikan Chiesa sehingga keputusan yang ingin dibuat Juventus menjadinya lebih lebih yakin gitu bahwa Chiesa out nggak masalah gitu ya Bro Lukman ya. Ya, betul. Apalagi kalau kita lihat di Frosinone Sole dia punya gol asisnya dengan dibandingin dengan Chiesa tahun lalu sepertinya juga plus minus sih mirip, malah Chiesa tahun lalu 37 match 10 gol 3 assist. Sole juga di Frosinone kira-kira juga 10 golan ya kalau nggak salah ya bro ya. Iya. Ya, Ya hampir kalau mirip memang sih. kalau Iya. Chiesa itu terbentuk untuk fans itu bukan di musim ini, Bro. Di musim awal. Jatuh cintanya di musim dia awal. Di tahun Zamannya 2020, ya 2021 ya. zamannya bergabung bersama Pirlo. Nah, di situ dia banyak fans yang mulai jatuh hati. Ya kalau dilihat di musim lalu memang masih perdebatan masih ada ya bahwa apakah Chiesa perform atau enggak ya. Nah, tapi kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita lanjut lagi aja ke masalah selanjutnya. Oke, Chiesa sendiri juga udah jelas ya bahwa dia belum tahu mau kemana. Cuman penawarannya Chiesa inginnya mau ke klub yang ada Liga Champions. Tapi kalau Juve sendiri, ini juga ya maksudnya. Iya, klub kayak Juve nggak peduli juga perasaannya Chiesa. Gue udah siapin ganti lo nih. Disiapin ya. Orangnya belum keluar, udah disiapin gantinya nih. Ya, kayaknya memang dari awal memang ngebet ya Giuntolini atau ya, gua rasa Giuntoli yang ngebet karena kalau ngomongin Mota yang ngebet nggak mungkin karena ternyata mengincar Sancho nih dari bulan Januari. Nah, di sini gue langsung compare aja, manakah yang lebih baik dari Chiesa dan Sancho sampai Giuntoli kok kayaknya ngebet banget sama Sancho, sampai nggak ngelihat Chiesa gitu kan. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas. Kalau gue gambar garis besarnya aja ya, karena kalau gue bacain satu-satu nanti waktunya habis. Intinya kalau secara gol memang Chiesa lebih banyak. Cuman lihat dulu di Dortmund dia mainnya cuma dikit, hanya 900 menit. Mungkin setengahnya nggak nyampe dari perjalanan Chiesa. Asisnya juga sama. Terus kalau untuk apa passing akurasinya ya lebih baik Sancho memang. Terus kalau ngomongin kipasnya lebih bagus Sancho. Nah, kalau untuk Chiesa sendiri dia lebih banyak mengenai eh, apa nih average dalam arti kata SPG apa nih SPG? Shoot per game, sorry. Average shoot per game-nya lebih banyak. 2,3 karena menurut gua karena gamenya lebih banyak wajar lah. Terus lain-lainnya untuk masalah crossing Chelsea lebih unggul ya. Tapi kalau untuk masalah assist, passing-passing
lebih unggul Sancho. Untuk long ball sebenarnya nggak terlalu signifikan. Nah, garis besarnya aja lah, kita nggak bahas detail secara atributnya satu-satu. Menurut kalian bagaimana mengenai penawaran yang ingin diambil oleh Juventus, yaitu Sancho ini adalah loan. Nanti kalau misalkan di akhir musim kalau oke dia ingin buy, ingin membeli ya. Cuman kalau masalahnya di Sancho ini adalah masalah gaji. Nah, bagaimana lu melihat apakah ini win-win solution untuk Juventus bahwa pengganti Chiesa adalah Sancho, atau menurut lu ya ini masih jauh lah dari harapan. Karena menurut gue Sancho juga bukan nama sembarangan. Dia diperhitungkan sekali ya di Inggris, walaupun dia juga nggak dibawa sama Southgate ya ke timnas Inggris. Nah, gimana kalau menurut Bro Lukman dulu deh gantian. Silakan. Kalau dari sisi pandang ini cuma loan doang tanpa opsional pembelian wajib, menurut gua ini harus dicoba sih untuk loan untuk ngambil Sancho ini. Tapi kan infonya dari MU sendiri kan harus pembelian dengan klausal wajib untuk pembelian di akhir musim. Nah, kalau itu kita susah juga karena kita kan belum lihat permainan Sancho itu cocok nggak di Liga Italia seperti apa. Nah, tapi kalau untuk sekitar penebusan wajib itu 30 million euro, kalau memang si Sancho itu bisa balik ke performa di Dortmund tahun 2018 sampai tahun 2021, di mana dia punya gol asisnya double digit semua. Menurut gue itu worth it banget sih kalau kita bisa kembaliin performanya ke seperti Sancho di Loh, Dortmund kemarin gitu. dia membantu Dortmund masuk final, itu menurut lu performnya seperti apa? Kalau kemarin performnya sih menurut gua oke, tapi belum balik recover ke yang perform Dortmund yang dulu ya. Oh, Karena berarti dia bisa secara lebih lagi menurut lo ya. Mas- masih bisa lebih lagi, tapi kan memang di loan-nya kan di pertengahan musim ya kemarin ya, baru masuk Iya. kalau nggak salah sih. Ya dia main total juga 24 game, 3 gol, 3 assist. Kita juga belum lihat terlalu banyak ya, mungkin dia juga belum terlalu adaptasi sistemnya itu, tapi memang lumayan sih bisa bawa sampai ke final, tapi belum seperti segacor waktu di Dortmund yang di awal itu. Tapi ya kita semua juga tahu pemain-pemain bagus di MU semua juga keluar Iya. juga selalu kurang ya. Maksudnya rata-rata masuk ke MU semuanya tidak seperti performa yang dulu-dulu. Jadi bisa diharapin sih menurut gua kalau itu bukan pembelian wajib ya. Kalau pembelian opsional boleh. Oke, jadi selama bukan diwajibkan untuk beli, buat lo is oke aja. Dan menurut lo dia lebih gacor lagi di musim yang sebelum dia ke MU justru ya. Ya, Oke. sebelum ke MU itu dia sempat bisa dapat di tahun 2019 2020 40 match dia bisa dapat 20 gol, 20 assist Oh, mantap untuk sih memang. Iya, mantap. dia double digit semua selama 3 musim sih Widih. kalau yang gue cek dia. Makanya Sancho ini bukan nama sembarangan sebenarnya. Tapi Iya. buat lu Sancho pengganti Chiesa is oke atau Kalau lihat dari permainan tahun lalu dia lebih banyak dimasukin di left winger ya. Dia right foot. Kalau Chiesa sendiri kan juga left right juga main. Menurut gue sih posisinya memang bisa digantikan, tapi dengan cara pola permainannya agak beda. Kalau Chiesa lebih direct ke depan, kalau Sancho lebih suka take on back musuh gitu. suka Gitu. melewati pemain ya? Betul, lebih beda karakternya. Oke. Thank you, Bro Lukman. Gimana dari Paundra? Ya, seperti yang gue bilang bahwa sebenarnya Sancho ini incerannya Gentoli banget nih. Entah kenapa Gentoli sangat menyukai pemain ini. Apa yang lu bisa tangkap dari kita mengcompare penggantinya Chiesa adalah Sancho? Silakan, Paundra. Ya, yang pertama itu mungkin gue pengen menjawab kenapa John Tolly pengen banget Sancho ya. Hmm. Karena kalau menurut gue John Tolly itu dia lagi pinter deh nyari-nyari situasi ya pemain-pemain yang situasinya sedang dalam kondisi yang tidak nyaman gitu. Pertama masalah transfer Douglas Luiz. Kenapa Juve bisa dapat Douglas Luiz? Karena dia John Tolly bisa ngelihat kalau Aston Villa itu lagi ada masalah dengan financial fair play, ya FFP. Dia harus ngurangin beban gaji dan beban pemain. Makanya dia bisa nawarin solusi Douglas Luiz ke gue kita tuker tambah deh gitu. Nah, begitu juga dengan Sancho. Kalau gue ngelihatnya Sancho ini di MU udah pasti nggak bisa main lagi nih karena ketika dia masuk MU performanya turun dan dia clash sama Berantem, iya. Ten Hag kan ya Bahkan dia sampai diasingkan. disuspend dia ya diasingkan sampai akhirnya dipinjemin lagi ke Dortmund. Artinya nih dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja di MU. Jadi udah pasti bakal dibuang nih sama MU nih. Nah, disinilah Gianluigi mencoba memanfaatkan itu. Jadi ibarat kata kayak waktu statusnya Lukaku di Chelsea. Jadi statusnya pemain Chelsea tapi pengennya dibuang nih, tapi dijual terlalu mahal gitu. Makanya Gianluigi datang dengan menawarkan opsi loan. Gue setuju dengan tadi apa yang disampaikan sama Bro Lukman. Kalau statusnya hanya loan dan tidak harus wajib membeli, mungkin kita bisa cobalah. Apalagi kalau memang ini diplot ingin menggantikan Chiesa. Tapi kalau obligation to buy, ini gua rasa gua agak kurang sepakat 100% karena bagaimanapun dia pemain Inggris, Bro. Pemain Inggris itu main di Italia itu biasanya dia struggle. Jarang ada pemain Inggris, apalagi pemain sayap, ini bisa
luar biasa tampil di sepak bola Italia ini biasanya karena perbedaan gaya main ini benar-benar benar-benar bikin pemain Inggris tuh tidak bisa berkembang main di Italia. Jadi itu yang gue masih meragukan pemain bola dari Inggris itu bisa tampil bagus di Serie A. Makanya menurut gue ya dijajal trial dulu nggak apa-apa loan asal jangan obligation to buy gitu. Tapi kalau dilihat dari nama besar tadi mungkin dari sampean juga sama Bro Lukman, dulu dia zaman di Dortmund, wah luar biasa memang. Usia 18 tahun sampai 20 tahun itu mainnya gacor banget di Dortmund. Ketika pindah ke MU, jelek. Sekarang dia balik lagi ke Dortmund, sedang berusaha mencoba menaikkan performanya ya. Berusaha menaikkan performanya. Mungkin memang saat ini belum spesial-spesial banget, belum full recovery ke waktu ke Dortmund zaman dulu, tapi dia sudah mulai menemukan permainan terbaiknya. Jadi ini merupakan saat yang tepat sekali kalau misalnya dikatakan Chiesa-nya memang harus pergi dan penggantinya adalah Sancho, mungkin ini bisa jadi suatu hal yang tepat gitu ya, dengan kondisi yang tadi udah gue jelasin, Sancho ada masalah dengan MU, kita bisa masuk dengan kita minjem dulu, biayanya mungkin juga kalau cuma 30 juta untuk ukuran seorang Sancho menurut gue itu murah ya, karena bisa jadi kalau Sancho dibeli sama Real Madrid mungkin bisa 60 sampai 70 juta gitu. Iya, 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 iya. Oke. Ada lagi? Itu sih so far ya. Oke, jadi lu melihat bahwa Gintoli cerdik untuk melihat kesempatan ya. Betul, peluang. Ada kesempatan diambil sama dia. Oh, ini kesempatan nih, pemain ini nggak cocok nih sama MU, ambil deh. Ya, cuman dari teman-teman rata-rata nggak setuju kalau ini ada diwajibkan untuk membeli ya. Kalau gue Ya. terlepas dari kewajiban membeli, gue lebih mendorong kemampuan Mota bagaimana dia memoles pemain. Karena Mota ini berani untuk inovasi, berani untuk memoles pemain. Ya kita lihat Saelemaekers kan di Milan kan kurang ya namanya bersinar ya. Tapi pas di era Mota dia lebih bersinar. Dan gue berharap tuah Mota bersama Sancho nanti. Ya. Mampu nggak Mota tuh memoles sekelas yang udah jadi gitu. Kemarin kan upgrade lah sebenarnya Saelemaekers jadi lebih bagus. Nah kalau ini mampu itu juga nggak? sebenarnya salah satu poin plusnya Sancho juga sih loh, Jack. Jadi Sancho ini kan udah pemain berpengalaman ya, main di Dortmund, main di MU, main di Liga Champions final musim lalu. Jadi kalau dikatakan untuk menggantikan Chiesa, yang Chiesa ini juga sudah punya pengalaman dan punya trofi Piala Eropa, menurut gue ini akan menjadi suatu hal yang cocok gitu ya. Menarik sekali kalau sampai Sancho bisa gabung ke Juventus untuk menggantikan Chiesa. Oke, jadi masih ada head to head-nya nggak terlalu jauh ya, bahkan Iya. mungkin bisa lebih kalau seandainya Sancho memang balik ke performa yang Bro Lukman katakan tadi. Gue mendorong sekali Mota mampu nggak sih memoles Sancho gitu, karena Mota berhasil memoles Saelemaekers yang kita tahu di Milan kan nggak terlalu kelihatan, pas di Bologna dia hidup banget gitu loh. Oke, itu mengenai Sancho. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah Mercato, rumor Mercato, tapi Mercato yang sebenarnya males gue bahas, itu Mercato CLBK. Yang namanya Mercato kan penyegaran ya, nama baru, muka baru, skill-skill baru, teknik baru. Ya ini bukan orang baru di Juventus. Joao Cancelo, tapi dia adalah pemain yang muter-muter di klub besar. Nggak bisa dibilang pemain sembarangan juga. Dia berputar-putar di Bayern, Barcelona, di City. Jadi ya nggak bisa dibilang dia pemain standar atau mediocre, dan dia ingin kembali lagi ke Italia. Cuman sebenarnya ini bukan Juventus yang ingin merekrut dia. Dia ditawarkan oleh agennya Mendes itu kayaknya masih satu agen dengan CR7. George Mendes ini menawarkan ke Juventus dan menawarkan ke Inter juga. Nah ya tentu Juventus langsung aja to the point. Mungkin bisa, cuman salary-nya dikurangin. Gimana menurut lu mengenai rumor CLBK seperti ini, Indra? Tanggapan lu gimana? Tanggapan gue sih I will say no ya. Kalau yang CLBK ke Juve ini dari dulu sejarahnya jarang ada yang bagus gitu. Satu-satunya CLBK yang sukses menurut gue hanya Morata ya di musim kedua. Dia masih oke lah. Tapi mulai dari pelatih dulu kita Marcelo Lippi, dia biasanya nggak sesukses yang pertama nih. Lippi, Allegri, pemain juga ada Caceres, ada siapa lagi? Pogba terakhir kan. Iya, Pogba. Bahkan gagal total gitu. Jadi menurut gue kayaknya kalau untuk yang kasus CLBK gini nih mendingan nggak usah deh. Dan lagi yang kedua nih masalah Cancelo sendiri juga menurut gue ada problem sama sang pemain ya. Jadi Cancelo ini nggak banyak pelatih yang suka sama dia karena ada rumor, bahkan gue juga tadi sempat baca-baca juga di media sosial, ada rumor ini pemain mudian, ini pemain ngambekan, kalau nggak dimainin katanya ngambek, jadi malas latihan ogah-ogahannya. Dan waktu di Juve sendiri, Sarri dan Allegri pun juga nggak suka sama dia. Jadi dianggap nggak bisa bertahan. Sarri yang memainkan sepak bola indah aja juga nggak suka sama profilnya Cancelo gitu. Kemudian pindah ke City, nggak lama pindah lagi ke Bayern ya kalau nggak salah ya. Yeah. Bayern masuk ke Barcelona, sekarang mau ditawarin lagi hanya dalam beberapa tahun dia tidak klub. Artinya ini ada sesuatu yang nggak beres sama pemainnya.
Gitu. Sama kayak dulu kita ngeliat Vieri ya atau Casano, pindah-pindah mulu. Casano lebih Casano tepatnya. lah. Balotelli juga sama, gitu. Nah, Pindah-pindah mulu. Balotelli itu lebih parah lagi. Iya, artinya ada yang nggak beres sama pemainnya gitu. Attitude Bukan ya dia, berarti ya, bukan skill ya. kalau dia hanya nggak cocok 1-2 klub, habis itu dia sama klub yang berikutnya dia panjang bisa sampai 4 musim, 5 musim, itu masih oke Kalau lah. Vieri Memang sama Inter dulu. panjang. Sama Inter panjang di terakhir. Tapi habis itu dia setahun tuh. Cuma semusim gitu. Nggak ngerti juga, mungkin emang dulu cocoknya sama Inter doang kali. Cuman kalau ini kan Cancelo dia 2 musim ganti, 2 musim, 1 musim selesai, 1 musim selesai, 2 musim selesai. Artinya ada sesuatu yang nggak pas sama profil pemain ini gitu. Makanya gue meragukan sih. Gue sebenarnya kalau bisa cari pemain lain, better cari pemain lain sih. Oke ya. Meragukan karena lu melihat ada track record yang ini kategorinya harus diperhatikan ya. Track record seperti ini ya. Nggak bertahan, terus lu juga ikut mencari tahu bahwa dia juga ngambekan. Emang repot juga punya pemain kayak gini. Ngambekan gimana? Pemain kan hanya 11, sedangkan squad mungkin ada 26, 27, 30 orang. Oke, langsung ke Bro Lukman. Gimana tanggapan lu mengenai ya muka lama lagi nih ya, bahwa sebenarnya Mercato itu suruhnya muka baru kan, bikin penasaran. Tapi ya jatuhnya nggak penasaran nih kalau konser. Gimana Bro Lukman? Bro Jeki, setiap ada yang CLBK, gue dimintain komen. Kemarin Morata, sekarang Oh Cancelo iya, juga. oh iya. Besok-besok Kebetulan, nggak tahu siapa lagi. kebetulan ya, kebetulan Kebetulan terus ini. ya. Kalau materi CLBK ada lu terus ya. Iya. Iya, iya, Nah, iya, iya. kalau Oke, dari oke. pendapat gue sih, tergantung budget kita untuk spend di defender itu berapa ya. Karena kalau kita memang mau ngincar satu defender center untuk pengganti target sebelumnya Calafiori, Ini berarti fullback sih. Dia iya. lebih banyak Tapi dia jadi kan di fullback kan. defender, kita juga masih butuh satu. Rumor juga bilang kita masih butuh satu fullback sih sebenarnya. Makanya kita juga sering dirumorkan ke beberapa fullback kan pemain sayap defender, right defender. Nah, kalau memang budgetnya untuk defender itu kita pakai untuk defender center, Joao Cancelo kita bisa loan, nggak ada salahnya sih kita loan juga selama 1 tahun sih untuk kita coba dulu karena selain Cambiaso, fullback kita sepertinya sih kurang untuk passing assist-nya masih kurang ya. Jadi Joao Cancelo mungkin bisa untuk bantu kita dari posisi fullback untuk bantu nyerang gitu untuk kasih assist. Nah, Oke. tergantung juga tapi ya defender center kita kalau defender centernya lebih bertahan, gue setuju sih Joao Cancelo untuk masuk 1 tahun loan sambil kita lihat dulu bagaimana performanya. Oke, Karena kalau walaupun dia pindah-pindah klub itu, tapi setiap dia pindah klub itu rata-rata dia bisa plus minus gol assist itu ada perform ada berarti ya. ya bisa ada bahkan di City di Bayern itu asisnya bisa nyampe 10 atau 11 asis gitu. Oke. Ya, jadi lu melihat bahwa masih ada sisi dari performnya dari Joe Cancelo yang mungkin masih bisa membantu Juventus gitu ya. Iya, Karena lu melihat track record dia di sisi lain. Kalau Kontra kan lihat dari sisi attitude-nya, kalau lu dari lihat sisi performanya. Nggak masalah. Mungkin itu mau menambah wawasan kita mengenai Cancelo. Kalau gue pribadi ingin menambahkan juga mengenai Cancelo ini memang jelek defense-nya. Gua rasa Mota pun kalau mendatangkan dia, dia harus tahu siapa lawannya. Apakah melawannya itu main low block atau bertahan total, gua rasa Joe Cancelo cocok. Tapi kalau lawannya itu adalah tim yang sangat agresif, gua rasa belum tentu cocok. Atau low block tapi punya attacking counter attack yang luar biasa bagus. Misalkan kita lawan tim Allegri nanti. Allegri melatih di mana, terus kita lawan dia. Nah, itu nggak cocok buat Joe Cancelo karena dia pasti akan keteteran. Jadi cocoknya melawan tim-tim yang memang counter attack-nya nggak bagus, tapi dia bermainnya bertahan. Ya mungkin tim-tim yang belasan ke bawah lah kalau di liga ya. Dia hanya mau bertahan, tapi dia nggak punya counter attack bagus. Joe Cancelo cocok di situ. Tapi kalau lawan tim yang dia memang mau main bertahan aja, tapi kalau ada kesempatan counter attack, gila. Nah itu nggak cocok juga Joe Cancelo. Jadi menurut gua Joe Cancelo ini taktikal, nggak bisa di semua taktik. Itu aja sih kalau menurut gua. Oke, itu aja dari kita untuk sesi kali ini. Lumayan cukup juga mengenai Chiesa yang mengkerucut bahwa akan out. Terus juga penggantinya adalah Sancho. Dan ketiga adalah mengenai Joe Cancelo. Sekian dulu dari kita. Terima kasih sekali lagi buat Bro Lukman ya. yuk, thank you bro. Terima kasih buat Bro Lukman. Terima kasih buat Ondra ya. Thank you, sama-sama. Oke, teman-teman Suara Juventini jangan lupa juga share, like, and subscribe. Dan kasih tahu teman-teman bahwa kita punya channel para Juventini bisa ngobrol di sini. Gimana caranya ngobrol di sini? Yuk gabung di fitur membership supaya kita bisa silaturahmi juga. Dan teman-teman mau nggak didengar suaranya di depan para Juventini dan di depan umat manusia? Yaitu lo gabung aja sama Suara Juventini. Itu aja dari kita. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Oke.